Bab 11. 9 medan pertempuran. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam seni berperang terdapat 9 jenis medan pertempuran, yakni 1. Medan yang menyebar, 2. Medan perbatasan, 3. Medan kunci, 4. Medan komunikatif, 5. Medan fokus, 6. Medan serius, 7. Medan berbahaya, 8. Medan yang menyempit, dan 9. Medan kematian. Ketika berbagai panglima perang bertarung untuk menduduki wilayah yang sama, wilayah itu dianggap sebagai medan yang menyebar. Ketika sebuah pasukan baru saja membuat suatu terobosan dangkal ke dalam wilayah musuh, pasukan itu dianggap berada di medan perbatasan. Sebuah dataran yang sama-sama menguntungkan bagi saya dan pihak lain untuk diduduki dianggap sebagai medan kunci. Suatu daerah yang mudah dimasuki baik oleh kita maupun musuh dianggap sebagai medan komunikatif. Jika suatu wilayah dikepung oleh 3 negara lain, dan jika perampasan oleh satu negara sangat penting bagi penentuan keunggulan atas negara sisanya, wilayah itu dianggap sebagai medan fokus. Jika sebuah pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh, dengan meninggalkan di belakangnya banyak kota besar dan kota kecil yang berbahaya dan dikelilingi benteng, pasukan itu dianggap berada di medan serius. Jika suatu pasukan sedang bergerak di sepanjang gunung berhutan, jalan berbahaya di pegunungan, rawa-rawa, payau-payau, jalur, dan jalan yang sulit, pasukan itu dianggap berada di medan berbahaya. Suatu daerah yang hanya dapat dicapai melalui jalan masuk yang sempit, yang memungkinkan gerakan mundur hanya melalui jalur yang berbahaya dan berkelok-kelok, dan sebuah pasukan kecil musuh sudah cukup untuk menyerang pasukan Anda yang lebih besar, digolongkan sebagai medan yang menyempit. Suatu wilayah ketika orang hanya dapat bertahan hidup melalui pertempuran yang tak kenal takut dan pasti akan sirna jika dia tidak bertarung mati-matian, disebut dengan medan kematian. Karena itu, jika berada di medan yang menyebar, jangan terlibat dalam pertempuran. Ketika berada di medan perbatasan, jangan menghentikan gerak maju pasukan. Dan ketika musuh menduduki medan kunci, jangan lancarkan serangan. Ketika berada di medan komunikatif, pastikan bahwa pasukan Anda tidak terpisah. Ketika berada di medan fokus, Anda harus berupaya untuk bersahabat dan bersekutu dengan negara-negara tetangga. Ketika berada di medan serius, jarahlah pasokan dan sumber daya musuh, dan ketika berada di medan berbahaya, percepatlah gerakan musuh. Ketika berada di medan yang menyempit, buatlah rencana dan susunlah strategi. Dan ketika berada di medan kematian, bertarunglah mati-matian. Dikatakan bahwa para ahli strategi militer pada masa lampau mampu memastikan bahwa pasukan musuh di barisan depan dan belakang tidak dapat saling memperkuat tepat pada waktunya. Mereka memastikan bahwa pasukan-pasukan musuh yang lebih besar dan kecil tidak akan mampu mendukung atau saling mengandalkan. Mereka memastikan bahwa para musuh tidak akan mampu untuk saling menyelamatkan. Juga para komando dan perintah musuh dari atas ke bawah tidak akan diterima atau ditaati. Ketika mereka berhasil berkumpul bersama, mereka tidak dapat menyusun dan memiliki pasukan yang lengkap dan tertib. Bergeraklah hanya jika terdapat keuntungan untuk diraih, dan berhentilah ketika tidak ada keuntungan yang bisa diraih. Jika saya ditanya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap musuh yang sedang mendekat dengan jumlah lebih banyak, lebih tertib, dan terpimpin baik? Saya akan menjawab, jadilah orang pertama yang menangkap sesuatu yang paling dihargai oleh musuh, sehingga dia akan mengabulkan segala tuntutan Anda. Kecepatan adalah inti dalam penggunaan dan penempatan pasukan dalam perang. Manfaatkanlah ketidaksiapan musuh,
dan berjalanlah di jalan-jalan yang dia tidak pedulikan, serta seranglah di tempat yang tidak pernah disangka oleh musuh. Prinsip-prinsip yang mengatur pasukan penyerang adalah ketika Anda telah menembus jauh ke wilayah musuh, pasukan Anda harus sangat terfokus dan terpusat, sehingga musuh tidak mampu mengalahkan Anda. Anda harus mampu menjarah dan hidup dari sumber daya musuh, sehingga pasukan Anda akan mendapatkan pasokan makanan yang cukup. Kenyangkan dan peliharalah pasukan secara bijaksana, dan jangan melelahkan mereka jika tidak perlu. Satukan jiwa dan semangat juang pasukan, serta pertahankan dan himpunlah kemampuan tempur mereka yang luar biasa. Ketika tiba saatnya untuk menempatkan prajurit, gunakan berbagai strategi dan rencana yang berada di luar perkiraan musuh. Tempatkan pasukan Anda dalam berbagai posisi yang membuat mereka tidak bisa melarikan diri, sehingga mereka akan bertarung mati-matian tanpa berpikir untuk melarikan diri. Mereka tidak takut menghadapi kematian. Para perwira dan prajurit akan memberikan kemampuan mereka yang terbaik dalam pertempuran. Ketika pasukan terjebak dalam keadaan yang berbahaya dan sangat sulit, mereka akan kehilangan rasa takut mereka. Ketika mereka tidak ada tempat lain untuk melarikan diri, mereka akan menjadi teguh dan ulet dalam semangat tempur mereka. Jika mereka menembus jauh ke dalam wilayah musuh, mereka akan sangat berhati-hati dalam bertindak. Dan ketika tidak ada pilihan lain yang tersisa, mereka akan bertarung tanpa rasa takut. Jadi, pasukan ini tidak memerlukan instruksi agar tetap waspada dan siaga untuk bertempur. Tidak perlu diminta melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Tidak ada disiplin yang dibutuhkan untuk memperoleh kedekatan hubungan dan dukungan mereka. Dan tidak ada perintah yang dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan dan kebergantungan mereka. Pasukan seperti ini melarang praktik tahayul dan menyingkirkan keraguan serta kabar burung, dan dengan demikian membuatnya mampu menghadapi kematian tanpa rasa takut. Para perwira dan prajurit kita tidak memiliki jalan masuk menuju kekayaan. Bukan karena mereka membenci penimbunan harta milik berupa materi, dan mereka tidak takut kehilangan hidup mereka, bukan karena mereka tidak menginginkan umur yang panjang. Pada hari ketika perintah untuk berperang dikeluarkan, pasukan itu akan menangis. Mereka yang sedang duduk akan mengucurkan air mata, serta ingus akan membasahi pakaian mereka, dan mereka yang sedang berbaring akan mengucurkan air mata yang akan turun ke pipi. Namun, ketika dilemparkan dalam posisi tidak ada jalan keluar, mereka akan memperlihatkan keberanian Chu atau Kuei yang tanpa rasa takut. Jadi, pasukan yang ahli dalam peperangan dapat disamakan dengan ular Shuaijan. Shuaijan adalah seekor ular yang ditempatkan di Gunung Chung. Jika Anda menyerangnya, ekornya akan menyerang Anda. Jika Anda menyerang ekornya, kepalanya akan menyerang Anda. Dan jika Anda menyerang badannya, kepala dan ekornya akan menyerang Anda. Jika saya ditanya, dapatkah prajurit memiliki kemampuan yang sama dengan Shuaijan? Saya akan menjawab, ya. Dikatakan bahwa rakyat dan para prajurit kerajaan Wu dan Yue sangat membenci satu sama lain. Tetapi, jika mereka ditempatkan dalam perahu yang sama dan menghadapi angin yang kuat dan mengancam, mereka akan bekerja sama dan saling membantu seperti tangan kiri dan tangan kanan. Jadi, tidaklah cukup untuk bergantung pada tindakan mengikat kuda dan mengubur roda-roda kereta perang sebagai alat untuk mengendalikan pasukan itu. Pemastian bahwa pasukan-pasukan itu menyatu bagaikan satu tubuh dan berani itu bergantung kepada pemerintah dan organisasi dari pasukan itu. Penempatan yang efektif baik bagi pasukan yang kuat maupun yang lemah tergantung pada pemahaman dan pemanfaatan dataran. Jadi, seorang ahli perang memimpin pasukannya seolah-olah dia sedang memimpin satu orang saja. Ini tidak terhindarkan. Seni menjadi seorang jenderal adalah berpikir dengan tenang dan serius, sukar dimengerti dan menyeluruh dalam menyusun strategi, serta ketat, adil, dan tidak berat sebelah dalam mengelola urusan militer. Dia harus mampu menjaga informasi
agar tidak diketahui oleh para perwira dan prajuritnya, sehingga mereka tidak akan mengetahui rencananya. Dia mengubah metodenya dalam melakukan banyak hal dan mengubah strateginya sehingga tak seorang pun dapat memahami dan mengetahui rencananya serta siasatnya. Dia mengubah lokasi perkemahannya dan melakukan perjalanan melalui rute yang tidak disangka-sangka, sehingga tak seorang pun dapat menebak motifnya. Pada saat kritis, sang jenderal yang sedang menjalankan misi militer khusus adalah seperti seorang yang memimpin orang-orangnya untuk mendaki tempat yang tinggi dan mampu menyingkirkan tangga yang membawa mereka naik. Dia akan memimpin pasukannya jauh ke dalam wilayah musuh yang berbahaya, dan kemudian mengungkapkan niatnya yang sesungguhnya setelah membakar perahu dan memecahkan belanga untuk memasak. Dia akan memimpin pasukan seperti sekawanan domba, menggembalakan mereka ke satu arah, lalu mengalihkan kembali ke arah lain, tanpa mereka pahami apa yang sedang dia lakukan. Memimpin semua divisi pasukan dan menghadapkan mereka pada bahaya besar, itulah yang diharapkan untuk dilakukan oleh seorang jenderal. Variasi dan perubahan dari berbagai jenis medan, berbagai keuntungan yang terkait dengan tindakan bertahan dan menyerang, serta pemahaman atas sifat dasar manusia merupakan aspek yang penting yang dipelajari dengan cermat. Prinsip yang mengatur pendudukan atas wilayah musuh adalah ketika suara pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh. Pasukan itu akan lebih terfokus dan bersatu dalam pertempuran. Ketika pasukan itu menerobos tidak begitu jauh, semangat tempurnya cenderung terancam dan mencair. Ketika pasukan itu meninggalkan negerinya dan menyeberangi perbatasan menuju negara lain untuk bertempur, pasukan itu berada di medan terisolasi. Jika suatu daerah sangat mudah dicapai dan komunikatif bagi semua pihak, itu adalah medan fokus. Ketika suatu pasukan menerobos jauh ke dalam wilayah musuh, pasukan itu berada di dalam medan serius. Ketika suatu pasukan tidak jauh menerobos ke dalam wilayah musuh, mereka berada di medan perbatasan. Jika daerah yang dekat dengan barisan belakang sangat berbahaya dan daerah depannya sangat sempit, medan itu adalah medan yang menyempit. Suatu daerah yang tidak memiliki jalan untuk meloloskan diri disebut dengan medan kematian. Karena itu, di medan yang menyebar, saya harus menyatukan kebulatan tekad pasukan. Di medan perbatasan, saya harus tetap menjaga agar para pasukan tetap berhubungan erat. Ketika menghadapi medan kunci, saya harus cepat-cepat membawa pasukan untuk maju mendudukinya sebelum musuh melakukan hal itu. Di medan komunikatif, saya harus waspada dalam bertahan. Di medan fokus, saya harus memperkuat persekutuan dengan negara-negara tetangga. Di medan serius, saya harus terus-menerus memastikan pasokan makanan dan perbekalan. Di medan berbahaya, saya harus mendorong pasukan saya untuk maju dengan cepat dalam rangka melewatinya. Di medan yang menyempit, saya harus mengunci jalan masuk dan keluarnya. Dan di medan kematian, saya harus bertarung seolah tidak ingin hidup. Sudah merupakan sifat intuitif dari para prajurit untuk melawan ketika mereka dikepung, bertarung sampai mati ketika mereka tidak memiliki pilihan lain, dan patuh ketika mereka berada pada situasi yang sangat berbahaya. Jadi, jika segala siasat dan taktik para panglima perang dari negara-negara tetangga tidak diketahui, seseorang tidak boleh giat menjalin persekutuan apapun dengan mereka. Orang-orang yang tidak mengetahui kondisi pegunungan berhutan, dataran berbahaya dari jalur-jalur pegunungan, serta sifat berbahaya rawa-rawa dan payau-payau, tidak akan mampu menggerakkan pasukan. Dan orang-orang yang tidak mampu menggunakan pemandu lokal, tidak akan mampu meraih segala manfaat dataran. Jika seseorang gagal memahami dan memanfaatkan bahkan salah satu dari 9 jenis medan itu, orang itu tidak dapat mengaku sebagai panglima tertinggi dari suatu pasukan penakluk.
Ketika seorang panglima perang menyerang suatu negara yang besar, dia akan memastikan musuh tidak akan dapat mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan pasukannya. Dia akan mengatasi musuhnya dengan sangat meyakinkan dan membuat negara-negara lain begitu kagum, sehingga tak satu pun dari para sekutu berani bersatu untuk melawannya. Jadi, seorang pemimpin tertinggi tidak harus berjuang untuk mendapatkan persekutuan dengan negara-negara lain. Dia tidak harus mengembangkan atau membina kekuatan dengan negara lain. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan tertingginya untuk menguasai musuh, guna mencapai segala maksud dan tujuan. Jadi, dia mampu menaklukkan banyak kota dan menggulingkan negara musuh-musuhnya. Dalam situasi perang, berikan penghargaan yang berbeda dari kebiasaan umum dan norma. Laksanakan perintah yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang lazim. Pimpinlah beragam kekuatan pasukan, seolah-olah sedang memberi perintah kepada satu orang. Perintahkan kepada perwira dan prajurit untuk menjalankan tugas, tetapi jangan beritahu mereka alasan atau maksudnya. Perintahkanlah mereka untuk mengejar berbagai keuntungan dan perolehan, tetapi jangan ungkapkan bahaya yang ada. Tempatkan para perwira dan prajurit ke medan berbahaya, maka mereka akan berusaha bertahan hidup. Tempatkan para prajurit di medan kematian, dan mereka akan berjuang keras untuk hidup. Ketika pasukan itu dilemparkan ke dalam situasi dengan bahaya besar, mereka mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jadi, seni peperangan adalah untuk berpura-pura menampung berbagai motif dan hasrat musuh. Pusatkan kekuatan Anda pada satu posisi musuh. Jadi, meskipun datang dari jarak ribuan mil, Anda masih dapat membunuh pemimpin musuh. Ini adalah yang dimaksud dengan seni menyelesaikan tugas secara terampil dan cakap. Ketika tiba waktunya bertempur, tutuplah semua pintu keluar di perbatasan. Batalkan semua izin perjalanan, dan jangan biarkan adanya gerakan dari para utusan negara-negara lain. Selesaikan dan awasi dengan teliti semua persiapan, rencana, dan strategi akhir untuk berperang di kuil para leluhur. Jika musuh memberikan satu celah, masuklah dengan cepat untuk memanfaatkannya. Cegahlah musuh dengan cara menangkap apa yang sangat mereka hargai, dan jangan biarkan musuh mengetahui tanggal serangan. Strategi militer harus disesuaikan dengan keadaan musuh, sehingga berbagai tindakan dan keputusan dapat ditentukan sesuai dengan hal itu. Jadi, pada permulaan pertempuran, berpura-puralah malu seperti seorang perawan guna memancing musuh memberikan celah. Seiring dengan berlangsungnya pertempuran, hendaklah Anda sama cepatnya dengan kelinci yang kabur, sehingga dapat memanfaatkan ketidaksiapan musuh.